Nah, sekarang kita lanjutkan dengan dalil ibadah haji. Kemarin kan kita membahas tentang haji, ya kan? Sejarahnya, kapan haji itu mulai ada? Sejak siapa? Sejak zaman Nabi Ibrahim. Ya, haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Kemudian haji itu diwajibkan kepada umatnya Nabi Muhammad mulai kapan? Ya, ada yang bilang mulai tahun kedua Hijriyah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, 2 tahun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ada yang bilang setelah 6 tahun ke-6 Hijriyah atau 6 tahun setelah Nabi Muhammad hijrah. Ada yang bilang tahun ke-10 Hijriyah, jadi beda-beda. Ya, menurut pendapat ulama, kapan haji itu mulai diwajibkan kepada umatnya Nabi Muhammad itu ulama berbeda pendapat. Nah, intinya ya haji itu adalah berasal dari syariatnya Nabi Ibrahim. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan dasar atau dalil ibadah haji. Nah, ada ayat dan hadis yang menjadi dasar diwajibkannya ibadah haji. Yang pertama, dalil Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 97, ya, yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya, memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah Allah Maha Kaya. Allah tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Nah, ini adalah ayat Al-Quran yang menjadi dasar diwajibkannya ibadah haji. Kemudian yang kedua, hadis Nabi. Rasulullah bersabda untuk bersegera menunaikan ibadah haji sesuai dengan perintah Rasulullah dalam hadis di bawah ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu bersegera mengerjakan haji karena sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari suatu halangan yang akan merintanginya." Nah, jadi haji itu hukumnya wajib bagi yang sudah mampu. Mampu dalam hal apa? Dalam hal biayanya, kesehatannya, dan keamanannya. Ya, kalau biaya mampu, ya secara biaya dia mampu, bisa beli apa namanya? Beli paket ibadah haji, bisa mendaftar haji, bisa. Tapi dia sakit-sakitan, ya. Nah, berarti dia dianggap tidak mampu atau belum mampu. Atau misalnya secara kesehatan dia sehat, dia kuat, masih muda, ya kuat melakukan perjalanan jauh, tapi dia nggak punya uang. Atau dia punya uang tapi hanya cukup untuk mendaftar haji itu saja. Ya, dia nggak punya uang tabungan lebih untuk anak-anaknya, untuk istrinya, dia nggak punya tabungan lagi. Berarti dia dianggap belum mampu. Ya, jadi seseorang itu dianggap mampu kalau dia bisa berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, bisa tinggal di sana, ya, yang namanya orang tinggal di negara orang lain itu kan butuh biaya untuk menginap, butuh biaya untuk makan, ya, dan sebagainya. Dan ada uang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya yang ditinggal. Nah, itu dianggap mampu berarti secara biaya dan mampu secara keamanan, ya. Jadi kondisi di Mekah aman, ya, tidak sedang perang, tidak sedang ada wabah penyakit. Nah, itu berarti boleh melaksanakan haji. Kalau 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu waktu COVID dulu itu, berarti kan kondisinya sedang tidak aman. Berarti itu tidak boleh melaksanakan haji karena dianggap tidak mampu, ya, karena kondisi keamanan yang tidak memungkinkan. Itu tadi dalil diwajibkannya
ibadah haji. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Ketentuan ibadah haji. Nah, yang namanya ibadah itu ada ketentuannya, ada tata caranya yang harus diikuti. Jadi nggak bisa seenaknya aku mau pergi ke Mekah, itu aja aku mau haji, ya. Tapi dilakukan saat bulan Ramadan misalnya. Itu menyalahi aturan. Karena apa? Karena aturannya ibadah haji itu dilakukan di tanggal 9 Zulhijjah, bukan di bulan Ramadan. Ya, ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Yang pertama, kita baca dulu hukumnya. Ya, hukum asal ibadah haji itu adalah wajib bagi yang mampu. Namun, dalam keadaan tertentu itu bisa berubah menjadi sunnah, bisa berubah menjadi makruh, atau bahkan bisa menjadi haram. Nah, dalam ilmu fikih ya, hukum yang berlaku itu sesuai dengan alasannya atau ilahnya ya dalam bahasa fikih. Hukum sesuatu itu bisa berubah-berubah sesuai dengan alasannya. Al-hukmu yadurru ma'a illatihi. Hukum itu berlaku sesuai dengan alasannya. Kok bisa haji bisa berubah jadi haram? Nah, kenapa hayo kira-kira? Nah, sekarang kita baca dulu urutannya dari yang hukum asalnya yaitu wajib. Ya, haji itu asalnya wajib. Nah, untuk pertama kali, jadi orang yang belum pernah berhaji, maka hajinya yang pertama kali itu hukumnya wajib dan dia sudah mampu menjalankannya. Ya, jadi kalau dia sudah memenuhi syarat yang 3 tadi itu ya, mampu secara biaya, mampu secara kesehatan, dan mampu secara keamanan, berarti haji bagi dia adalah wajib. Ya. Nah, dan bagi orang yang sudah bernazar. Bernazar itu artinya apa? Berjanji. Misalnya nih, bernazar, misalnya Ustazah bernazar, misalnya ya, nanti kalau bernazar apa ya? Kalau aku dapat uang 100 juta, aku mau berangkat haji. Misalnya bernazar, berjanji seperti itu. Janji kepada diri sendiri ya. Misalnya Ustazah bernazar, aku bernazar kalau aku dapat uang rezeki 100 juta dengan tiba-tiba aku akan berangkat haji. Nah, ini janji ini harus ditaati. Harus ditepati janjinya. Maka hukum haji bagi orang yang sudah berjanji tadi itu maka menjadi wajib. Ya, itu ya, haji itu wajib bagi orang yang sudah mampu secara biaya, sudah mampu secara kesehatan dan secara keamanan. Dan untuk pertama kalinya, haji yang pertama kali itu hukumnya wajib. Dan bagi orang yang sudah berjanji, bernazar untuk haji. Itu ya. Nah, sedangkan haji itu menjadi sunnah apabila ibadah haji itu dilakukan untuk yang kedua kali dan yang seterusnya. Ya, misalnya sudah pernah haji nih ya. Dia udah pernah haji tahun kemarin. Terus tahun ini haji lagi. Maka hukum haji yang kedua ini menjadi tidak wajib lagi. Ya, hukumnya menjadi sunnah. Nah, dan haji bagi anak kecil, ya kan? Haji itu kan syarat wajibnya salah satunya adalah balik. Nah, jadi kalau anak kecil kok ikut naik haji, berarti dia sunnah, mendapatkan pahala sunnah. Dan hamba sahaya. Hamba sahaya itu apa? Hamba sahaya itu budak. Ya, kalau sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan ya. Nah, yang ketiga, haji itu bisa menjadi makruh. Makruh itu apa? Makruh itu artinya dibenci. Ya, dibenci Allah. Tidak berdosa, ya. Dia tidak berdosa, tapi Allah nggak suka. Nah, haji itu bisa menjadi makruh, tidak disukai Allah, apabila sudah dilaksanakan sementara masyarakat di sekelilingnya masih hidup serba kekurangan dan butuh bantuan untuk kelangsungan hidup. Nah, ini termasuk jika ada seseorang yang
eh, apa namanya, yang sebenarnya dia ini kekurangan, belum mampu secara ekonomi, tapi dia memaksakan diri untuk berhaji. Misalnya dengan cara berhutang, ya, pinjam uang untuk berhaji. Nah, ini hajinya menjadi makruh, tidak disukai Allah. Ya, mau beribadah tapi apa? Memaksakan diri. Padahal kan syaratnya haji itu adalah mampu, ya kan? Dia punya uang. Nah, kalau dia tuh sebenarnya nggak punya uang dan dia itu pinjem uang, ya, pinjem orang lain untuk berhaji, maka dia artinya memaksakan diri. Sebenarnya dia belum wajib berhaji, tapi dia memaksakan diri untuk berhaji. Maka hukum hajinya dia itu menjadi makruh atau dibenci Allah. Nah, haji itu juga bisa menjadi haram. Bisa loh haji itu menjadi haram, ya, bisa menjadi berdosa jika pergi haji dengan niat membuat kerusakan, membuat keributan di tanah suci Mekah. Nah, misalnya orang ini punya dendam, gitu ya, punya dendam, entah apa dendamnya, dia punya niat jahat di Mekah, mau membuat keributan di sana. Nah, maka niatnya dia untuk pergi haji itu menjadi haram, menjadi berdosa, karena niatnya apa? Mau membuat keributan di Mekah. Nah, itu ya. Jadi hukum haji itu bisa berubah-ubah sesuai dengan alasannya. Yang kedua, waktu. Waktu haji. Kapan haji itu dilaksanakan? Nah, waktu untuk beribadah haji itu sudah ditentukan dalam Islam. Dan haji itu merupakan salah satu ibadah yang sudah ditentukan waktunya. Sama seperti sholat fardu, ya. Sholat fardu itu sudah ditentukan waktunya. Oh, sholat subuh itu dikerjakannya pagi, ya. Sholat duhur itu dikerjakannya siang. Sholat asar itu sore. Sholat maghrib itu petang. Sholat isya malam. Nah, sama juga seperti haji. Haji itu sudah ditentukan waktunya. Jadi ibadah haji itu tidak boleh dilakukan pada bulan-bulan lain, ya, selain yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197, Allah berfirman yang artinya musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, janganlah dia berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang artinya bulan-bulan haji adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan Zulhijjah. Ya, jadi bulan haji itu apa? Di bulan Zulhijjah. Jadi nggak boleh ketika Ramadan pergi ke Mekah kemudian niat untuk beribadah haji. Nggak boleh. Karena apa? Karena haji itu dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Nanti pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, pada tanggal 9 Zulhijjah itu jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, ya. Nah, itu ibadah haji itu tanggal 9, 10, 11 Zulhijjah. Hanya 3 hari saja. 3 hari itu saja, ya. Tidak boleh dilakukan di bulan-bulan lain. Nah, sekarang selanjutnya syarat haji. Setiap orang Islam yang akan melaksanakan ibadah haji itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Jelas ya? Islam. Kalau non-muslim berarti ya tidak wajib atau tidak sah dia pergi berhaji. Misalnya, ada artis yang dia agamanya Kristen. Ya, ada orang dia agamanya Kristen. Nah, karena dia ini YouTuber misalnya, ya,
pengen penontonnya banyak, biar videonya ini ditonton banyak orang. Akhirnya dia nekat pergi ke Mekah mau berhaji, padahal dia Kristen. Ya, kira-kira hajinya ini sah atau tidak? Tidak sah, ya, karena dia apa? Karena dia bukan orang Islam. Ya, jadi syarat sahnya haji itu adalah Islam. Kemudian yang kedua, syarat sahnya harus berakal sehat. Nah, orang yang gila atau akalnya tidak sehat berarti dia tidak wajib, ya. Orang yang sakit gila, orang yang akalnya, kesehatan mentalnya sedang terganggu, ya, tidak wajib menunaikan ibadah haji. Kemudian yang ketiga, balik. Nah, balik itu menjadi syarat wajib haji. Anak kecil yang belum balik berarti dia belum wajib melaksanakan haji. Kalau ada anak kecil yang ikut orang tuanya haji, berarti dia anak tadi itu mendapatkan pahala sunnah, ya. Tetap nanti ketika dia sudah dewasa, dia tetap kalau dia punya uang, kalau dia mampu, maka dia tetap harus melaksanakan ibadah haji lagi. Karena hajinya dia ketika kecil itu belum dianggap menggugurkan kewajiban haji. Gitu ya. Kemudian yang keempat, syarat wajib haji yaitu mampu atau istitoah. Mampu itu artinya apa? Mampu itu artinya dia memiliki bekal kehidupan dan perjalanan ke tempat tujuan. Ya, jadi dia punya uang untuk berangkat, punya uang untuk bekal selama tinggal di Mekah, ya. Ada uang untuk menyewa hotel, ada uang untuk membeli makanan dan sebagainya selama dia tinggal di Mekah, dan apa namanya, dia punya tabungan yang untuk menghidupi anak dan istrinya yang ditinggal di rumah. Nah, jadi mampu itu syaratnya itu ya. Jadi, orang fakir, orang miskin tidak diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ini yang perlu dicatat baik-baik. Orang yang belum punya biaya untuk berhaji itu tidak wajib, ya, tidak wajib. Jadi tidak perlu memaksakan diri untuk berhaji. Ya, misalnya dia dibela-belain sampai ngutang, sampai pinjem uang ke orang lain karena mau berhaji. Itu jadinya Allah tidak suka. Karena apa? Karena dia sebenarnya itu tidak wajib karena dia belum mampu. Jadi tidak perlu memaksakan diri. Nah, yang dimaksud mampu dalam perjalanan haji itu adalah mampu secara jasmani dan rohani. Ya, sehat badannya, sehat jiwanya, sehat akalnya, ya. Sehat jasmani dan rohaninya sehat, jiwa raganya sehat. Kemudian memiliki bekal, ya, memiliki tabungan yang cukup untuk berangkat dan pulang, untuk berangkat ke Mekah dan pulang lagi ke negaranya, dan ada tabungan untuk keluarga yang ditinggal. Kemudian mampu itu maksudnya ada kendaraan, ya, ada kendaraannya. Jadi nggak boleh memaksakan diri haji dengan berjalan kaki misalnya. Berarti dia tidak mampu sebenarnya. Nah, kan ada tuh orang yang memaksakan diri. Pokoknya gimana caranya biar haji. Udahlah aku mau jalan kaki aja. Nah, itu namanya dia memaksakan diri, ya. Kemudian aman, ya, aman dalam perjalanan. Berarti apa? Kondisinya tidak sedang perang misalnya, ya. Selama perjalanan itu dia kan melewati banyak negara. Kalau dia naik kendaraan darat, ya, nggak naik pesawat, kan dia melewati perbatasan. Misalnya dari Indonesia mau ke Mekah, itu kan melewati Malaysia, melewati Thailand, melewati mana lagi? India mungkin, Pakistan, Iran dan sebagainya. Itu kan Iran, Pakistan, terus India, itu kan negara-negara yang tidak aman, negara yang sering ada konflik, ada perang kan di sana. Makanya kalau orang memutuskan untuk berhaji lewat darat, nggak naik pesawat, itu harus diperhatikan aman nggak nih perjalanannya.
gitu ya. Mampu itu berarti harus memastikan kondisinya aman dalam perjalanan. Kemudian yang dimaksud mampu itu bagi wanita harus disertai dengan mahramnya. Ya, harus ada mahram kalau perempuan. Berarti kalau Umi mau berhaji harus ditemani dengan abi atau dengan ayahnya. Nah, atau bersama dengan wanita lain yang dipercaya. Nah, itu tadi adalah syarat ketentuan apa? Ketentuan haji ya. Syarat haji itu menjadi wajib. Kalau belum memenuhi syarat-syarat ini, berarti haji itu belum wajib. Nah, tadi kan kita juga sudah sampaikan ya, Ustazah sudah sampaikan. Haji itu bisa berubah-ubah hukumnya. Bisa dia menjadi wajib, bisa dia menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi haram. Ya, jadi tidak selalu wajib haji itu hukumnya ya. Oke. Waktu kita sudah selesai. Gelap sekali di tempat Ustazah ya, lampunya belum nyala. Oke, besok kita libur. Terus Kamis nanti insya Allah kita masuk. Kita masuk ya hari Kamis ya. Puasa ya Nazira nanti hari Kamis. Puasa apa tahu nggak? Suaranya dinyalakan dulu. Puasa apa yo? A, Ro, Arafah. Nah, ya. Hari Kamis nanti kita umat Islam yang tidak berhaji semuanya melaksanakan puasa Arafah. Nah, Abi sama Umi dan semua jamaah haji yang lain yang sedang berhaji sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, hari Jumatnya kita semua insya Allah merayakan hari raya Idul Adha. Ya, nanti hari Jumat masuk apa enggak? Pas Idul Adha. Tanggal 6. Masuk apa enggak? Tetap masuk. Oke. Nanti itunya mau di mana? Mau sholat Idul Adha di mana, Nazira? Sama siapa nanti? Ada deket ya itu tempatnya, masjidnya? Oh, naik kereta. Ya, oke. Baik, nanti hari Kamis kita ketemu lagi dalam suasana berpuasa Arafah ya. Oke, cukup dulu untuk hari ini. Kita tutup dengan membaca doa penutup bersama-sama.